Dimulai dengan deklarasi sapu bersih oleh Ibu Evangelis Kesia. Saya persilahkan Ibu Evangelis Kesia. Terima kasih Kak Pinkan. Selamat pagi semuanya. Mari kita bersehati menaikkan deklarasi. Kita yang pertama-tama yaitu deklarasi sapu bersih mengaktifkan malaikat dan mengambil berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sapu bersih, sikat habis semua yang mengganggu, mencuri, membunuh, dan membinasakan keluarga besar kami, semua orang-orang yang berhubungan darah dengan kami, semua jiwa-jiwa yang kami layani dan topang dengan doa-doa kami, semua orang yang memberkati kami, mengcover kami, menuntun kami kepada jalan kebenaran dan seluruh penduduk, seluruh kota dan bangsa Indonesia. Kami sapu bersih, sikat habis semua yang bukan dari Tuhan dengan puting beliung yang dari Tuhan. Kami tolak dan batalkan semua rencana iblis hari ini. Kami ikat dan sapu bersih, sikat habis keempat kuda dan penunggangnya, naga merah, penyesat, pembinasa, keji, lewiatan, beruang, Illuminati, Belial, pendurhaka, cinta akan dunia, antikris, roh pendakwa, Lilith, dan semua pasukannya dihabiskan oleh darah anak domba. Kami sapu bersih, sikat habis semua senjata mereka, semua tipu muslihat, semua jebakan, semua yang iblis coba sodorkan. Cinta akan uang, intimidasi, sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh, maut, kecelakaan, bencana, pemberontakan, dan sebagainya. Segala senjata yang ditempa terhadap kami, kami anak Tuhan dan Indonesia, tidak akan berhasil karena semuanya dihabiskan. Kami sapu bersih, sikat habis, libas tuntas. Kami habiskan semua yang garang, semua paham yang radikal, semua kekerasan, semua jaringan, semua terorisme, kemarahan, kebencian, dan lain-lain. Kami sapu bersih dari setiap masjid-masjid, langgar-langgar, pesantren, musola, dari BUMN, dan seluruh lapisan masyarakat, dari kepolisian, dari TNI, dan dari kota-kota besar, kota kecil, kampung-kampung, pegunungan, pedalaman. Tuhan, kami berkata di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengaktifkan sayap-sayap kami. Mohon izin mengaktifkan para malaikatmu, malaikat perang, malaikat penerobos, malaikat pengawal berkat, malaikat penuaian dan lawatan jiwa, malaikat pembawa benih, malaikat kekudusan, malaikat keadilan, malaikat pujian dan penyembahan, malaikat karakter dan kabut, malaikat perjanjian, malaikat pelimpahan, malaikat pengangkatan, malaikat manifest. Hamba mohon izin ya Tuhan, mengutus mereka dari semua pekerjaan kami, mengutus mereka berbicara, mengutus mereka menopang kami, mengutus mereka membawa kami sampai di sini Tuhan tuntas, genap, dan sempurna. Semua kami aktifkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mau mengambil yang ilahi. Kami ambil cinta yang baru, kekuatan yang baru, kesehatan yang sempurna, kelimpahan, kemampuan menjara sampai di sini Tuhan tuntas dan genap. Kami ambil semua yang ilahi, hikmat, beyond human, perkenanan, powerful skill, ide-ide yang ajaib, berkat, kelimpahan, semua terobosan dan warisan rohani kami. Kami ambil dan aktifkan sayap iman, sayap kemuliaan, sayap anugerah, sayap kekudusan, sayap hineni, sayap penyembahan, sayap cinta, sayap unity, sayap kesembuhan, sayap kelimpahan, sayap keintiman, sayap pelangi, sayap perjanjian, sayap destiny, sayap keajaiban, sayap kerelaan, dan sayap percepatan. Kami aktifkan semua senjata-senjata dan juga kami berfungsi dan bekerja sempurna sampai seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan, dan sampai setiap lutut bertelut, dan sampai semua lidah mengaku Yesus Kristus janji Tuhan genap, tuntas, segera, dan sempurna. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita aminkan 7 kali. Amin, 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 amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Evangelis Kesia, terus berkati pelayanan dan keluarga. Amin. Masih kapingkan. Karena Ibu Evangelis Jody belum masuk, saya minta dengan hormat Mr. Ronald
membawakan Mazmur Mazmur 9, Mazmur Perlindungan 91. Okay. Yes. Thank you, Pinkin. This declaration is based on the World English Bible, Psalm 91 Protection Declaration. In the name of the Lord Jesus Christ, we believe Psalm 91 came to pass. We who dwell in the secret place of the Most High and rest in the shadow of the Almighty, we say to Yahweh, our refuge and our fortress, and God in whom we trust. Surely is God who delivers us from the snare of the fowler and from the deadly pestilence. God covers us with his feathers, and under his wings we take refuge. God's truth is a shield and a rampart. We shall not be afraid of the terror by night, nor the arrows that fly by day, nor the pestilence that walks in darkness, nor of the destruction that lays waste at noonday. Even if 1,000 fall at our side and 10,000 at our right hand, it shall not come near us. We only look with our eyes and see the recompense of the wicked. For Yahweh is our refuge. We have made the Most High our dwelling place. No evil shall happen to us, nor shall any plague come near our dwelling. Our ways, that they will bear us up in his hands, so that we won't dash our feet against a stone. We will tread on lions and cobras. We will trample young lions and serpents underfoot. Our hearts are loved by God, so God will deliver us. God will set us on high because we know God's name. When we call on God, God answers. God is with us in our troubles. God delivers us and honors us. With long life, God will satisfy us and show us God's salvation. Amen, amen, amen. Thank you, Pinkin. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga. Terima kasih, Mr. Ronald. Amen. You're welcome. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau menyembah dulu. Ya, bukan nih. Lebih dalam ku menyembah. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran
Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari sembah, oh Tuhan Yesus, kami sembahmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Kau Allah yang ajaib. Ajar perbuatanmu, ajar rencanamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sembah Kau Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran selamanya. Bapa, oh haleluya. Kami bersyukur padamu Bapa. Kami tinggikan. Oh Tuhan Yesus, kami naikkan syukur kepadamu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Engkau sangat baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-kebaikan-Mu yang selalu kami nikmati hari demi hari. Hingga tinggal berapa hari lagi Bapak akan menutupi tahun 2024. Engkau selalu setia melindungi kami. Engkau selalu setia memelihara kami. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Ferry Sapulete. Saya persilakan Bapak Pendeta Ferry untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih lagi Ibu Pinkan. Selamat Ya. pagi saudara-saudara penghadiri ibadah pagi dan hamba-hamba. Kita sudah berada di puncak tahun 2024 yang terakhir. Dan sebelum kami mendengar firman Tuhan, mari kami berdoa. Bapa yang ada bertakhta di kerajaan surga, kami hamba-hambamu datang menghampiri Bapa sebelum kami mendengar akan firman-Mu. Kami minta terima kasih yang mana Tuhan sudah himpun kami. Dan kami sudah boleh dikumpul dan kami juga mau dengarkan suara-Mu. Dan kami juga minta daripada Bapa, bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus, berilah kami roh hikmat, supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan bicara kepada kami melalui firman-Mu. Kami minta kehadiran-Mu Tuhan dan bicara kepada kami. Hamba minta dalam nama Yesus.
Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, baca firman Tuhan untuk tahun terakhir 2024 terambil dari Perjanjian Baru Efesus pasal 2 ayat 14 hingga dengan ayat 22 yang berbunyi begini. Sebab Kristus sendiri adalah pendamai kita. Ia mempersatukan orang-orang Yahudi dan orang-orang bukan Yahudi menjadi satu bangsa. Tembok pemisah antara mereka, yakni pemusuhan, sudah dihancurkan oleh Kristus dengan mengkuburkan dirinya sendiri. Hukum agama Yahudi dengan perintah-perintah dan peraturan-peraturannya sudah dihapuskan oleh Kristus supaya dua bangsa itu menjadi satu bangsa manusia baru yang bersatu dengan Dia. Dengan cara itulah Kristus mengadakan perdamaian. Oleh kematiannya di salib, Kristus mempersatukan dua bangsa itu dan mendamaikan mereka dengan Allah, sehingga lenyaplah permusuhan itu. Itu sebabnya Kristus datang untuk memberitakan kabar baik tentang perdamaian itu kepadamu, baik kepada kalian orang bukan Yahudi yang dahulu jauh dari Allah, maupun kepada orang-orang Yahudi yang dekat pada Allah. Dengan perantaran Kristus kita semua, baik orang Yahudi mau orang bukan Yahudi, oleh Roh Allah yang satu dapat mendekati Sang Bapa. Sebab itu, kalian bukan lagi termasuk orang asing atau orang luar. Kalian sekarang adalah sama-sama warga umat Allah. Kalian adalah anggota-anggota keluarga Allah. Kalian pun dibangun di atas dasar yang diletakkan oleh rasul-rasul dan nabi-nabi dengan Kristus sebagai batu yang terutama. Ialah yang menyusun seluruh bangunan itu menjadi rumah Allah yang khusus untuk Tuhan. Karena itu bersatu dengan Kristus kalian juga sedang dibangunkan bersama orang-orang lain menjadi sebuah rumah untuk Allah. Di situ Allah tinggal dengan rohnya. Sampai di sini ada pembacaan kita untuk pagi hari ini. Dan teks tema, sebab dialah damai sejahtera kami. Dari pembacaan Efesus tadi, pasal 2 ayat 14a. Saudara-saudara penghadiri ibadah doa pagi, Yesus datang bukan untuk membawa perdamaian di bumi, melainkan keselamatan dan penebusan. Damai bersama Tuhan. Tinggalkan tahun lama 2024 dan mulai tahun baru 2025 bersama Yesus. Apakah Anda khawatir tentang masa depan? Apakah Anda dan saudara-saudara sedang bergumul dengan masalah pribadi atau mental yang menyebabkan kecemasan, ketidakpastian, atau ketakutan akan hari esok dan hari-hari yang akan datang? Jelayahkan dan baca firman Tuhan dan mulailah perjalanan Anda dan saudara menuju kehidupan yang lebih damai sekarang. Terlebih untuk masuk sebentar di tahun yang baru, tahun 2025. Mencari jawaban, saudara-saudara, apakah Tuhan menarik hatimu? Apakah saudara-saudara siap untuk kedamaian sejati dan abadi yang hanya bisa dicapai melalui hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa? Ambil langkah menuju Dia mulai hari ini sebelum kami kunci tahun 2024 dan masuk ke tahun baru tahun 2025. Anda dan saudara-saudara bisa berdamai dengan Tuhan. Tetapi apakah damaian Tuhan itu, saudara-saudara? Begitu banyak orang yang memperjuangkan satu hal lebih dari apapun. Perdamaian. Alasan mereka mencarinya adalah karena tidak ada kenyamanan atau kebebasan abadi dalam hidup mereka.
Sepertinya mereka selalu gelisah. Alkitab mendefinisikan pendamaian terutama dalam 3 cara, saudara-saudara. Pertama, kedamaian psikologis, kenyamanan di dalam. Kedua, pendamaian relasional, keharmonisan antara umat manusia. Dan ketiga, kedamaian rohani, yaitu antara Tuhan dan kita manusia. Alkitab menguraikan bagaimana dosa merusak atau menghapus ketiga jenis pendamaian. Ketika Tuhan menciptakan manusia, dia hidup damai dengan Tuhan, dirinya sendiri, dan semua orang. Namun, kedamaian itu hilang ketika dia berbalik melawan Tuhan. Kedamaian bisa dipulihkan, tapi kita tidak bisa melakukannya sendiri, saudara-saudara. Tuhan menyediakan jalan kita. Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah, diutus ke dunia kita untuk menghapus dosa-dosa kita. Dia melakukan ini dengan membiarkan dirinya disalib. Dan pengorbanan itulah yang memungkinkan kita untuk memiliki kedamaian kembali. Kedamaian dalam diri kita sendiri, kedamaian dengan satu sama lain, dan kedamaian dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah Yesus mati di kayu salib, dia hidup kembali. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan, namun juga memperjelas bahwa dia ingin setiap orang mendapatkan kedamaian yang sempurna. Sebab dialah damai sejahtera kami, saudara-saudara. Dan dia telah datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai kepada orang-orang yang dekat. Efesus pasal 2 ayat 14 yang katakan ini. Yesus memberi kita masing-masing kekuatan untuk mengatasi segala jenis dosa. Tidak peduli betapa sulitnya situasi Anda dan saudara-saudara, Kristus dapat menerobosnya. Namun saudara-saudara harus terlebih dahulu mengakui dosamu dan mempercayakan dirimu kepada Yesus. Baru kamu bisa mendapatkan kedamaian yang sempurna dan mengetahui maknanya. Yesus berkata, semua hal ini telah kukatakan kepadamu supaya di dalam aku kamu mendapat damai sejahtera. Yohanes pasal 16 ayat 33. Untuk mendapatkan kedamaian, saudara-saudara harus mengenal Dia yang mampu memberikannya. Apakah Anda dan saudara siap untuk ini? Kedamaian yang Yesus tawarkan. Mulailah hidup baru dengan Kristus, saudara-saudara. Kamu dapat memperoleh kedamaian sejati dan abadi hari ini melalui hubungan dengan Yesus Kristus. Yang pertama, tujuan Tuhan, kedamaian dan kehidupan. Tuhan mengasihi saudara dan ingin kamu mengalami kedamaian dalam dan hidup yang kekal, berkelimpahan dan kekal. Alkitab berkata, kami berdamai dengan Allah melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Roma pasal 5 ayat 1. Sebab begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya siapapun yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, saudara-saudara. Yohanes pasal 3 ayat 16. Aku datang agar mereka mempunyai kehidupan dan memilikinya dengan lebih berkelimpahan. Yohanes pasal 10 ayat 10. Mengapa kebanyakan orang tidak mendapatkan kedamaian dan kehidupan berkelimpahan seperti yang Tuhan kehendaki bagi kita? Karena tidak hidup dekatnya dan tidak mau melakukannya kehendaknya, saudara-saudaraku. Kedua, masalahnya dosa memisahkan kita.
Tuhan menciptakan kita menurut gambarnya untuk memiliki kehidupan yang berkelimpahan. Dia tidak menciptakan kita sebagai robot untuk secara otomatis mengasihi dan menaatinya. Tuhan memberi kita kemauan dan hak pilihan, saudara-saudaraku. Kita memilih untuk tidak menaati Tuhan dan menggunakan kemauan kita sendiri. Kami masih membuat pilihan ini sampai hari ini. Hal ini mengakibatkan keterpisahan dari Tuhan. Alkitab berkata, sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 3 ayat 23. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi anugerah Allah adalah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita, saudara-saudara. Roma pasal 6 yang katakan di ayat 23 bagi kita. Pilihan kita mengakibatkan keterpisahan dari Tuhan. Manusia telah mencoba dengan berbagai cara untuk menjembatankan kesenyangan antara dirinya dan Tuhan. Namun, firman Tuhan mengatakan ada jalan yang disangka lurus oleh manusia, tetapi ujungnya menuju maut. Tetapi kesalahanmu telah terpisah antara kamu dan Tuhanmu. Dan dosamu telah menyembunyikan wajahnya darimu sehingga dia tidak mendengarkanmu. Walaupun kita berdoa, saudara, tidak ada jabatan yang mencapai Tuhan kecuali satu. Yang ketiga, obat dari Tuhan adalah salib, saudara-saudara. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Dia menanggung dosa kita dalam tubuhnya sendiri di kayu selip. Supaya kita mati terhadap dosa dan hidup untuk perbenaran. Luka-lukanya telah menyembuhkan kita. Yesaya 53 ayat 5. Yesus Kristus mati di kayu selip dan bangkit dari kubur. Dia membayar hukuman atas dosa-dosa kita dan menyembatani kesayangan antar Tuhan dan manusia. Alkitab berkata, sebab hanya ada satu Allah dan satu perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia, Kristus Yesus. Sebab Kristus juga telah menderita satu kali saja karena dosa, baik orang benar maupun orang fasik, agar ia dapat membawa kita kepada Allah. 1 Petrus yang menyebut ini pasal 3 ayat 18. Tetapi Allah membuktikan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Kristus telah mati untuk kita punya langkah dan dosa-dosa kita. Tuhan telah menyediakan satu-satu jalan. Setiap orang harus membuat pilihan. Keempat, tangkapan kita. Terimalah Kristus. Kita harus mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengundang Dia secara pribadi dalam hati dan hidup kita. Firman Tuhan berkata dalam Wahyu pasal 3 ayat 20, lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Barang siapa mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk, mendapatkannya, dan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama aku. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, saudara-saudara. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kita semua diselamatkan, saudara-saudara. Apakah saudara-saudara ingin menerima Yesus Kristus sekarang sungguh-sungguh dalam hatimu?
Inilah cara Anda dan saudara dapat menerima Kristus. Akui kebutuhan Anda dan bilang kepada Tuhan, saya orang berdosa. Bersedialah untuk berbalik dari dosa-dosa saudara-saudara. Bertobat sungguh-sungguh dan memohon keampunan dari Allah. Dan terima keselamatan dan penebusan. Percayalah bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib untuk Anda dan saudara-saudara dan beta, dan bangkit dari kubur untukmu. Undanglah Yesus Kristus untuk masuk melalui doa dan mengendalikan hidup saudara-saudara melalui Roh Kudus. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Begitupun sebelum kami kunci tahun yang lama 2024. Mari dengan kaki, bukan satu saja, hanya dengan kaki, dua, dengan hati, mulut, dan katakan kepada Tuhan, bimbing kami sama-sama di dalam tahun yang baru 2025, supaya kami boleh dibilang dan dikatakan anak-anak Allah sesungguhnya di dalam kerajaan surga, mulai di dunia ini, saudara-saudara, dengan kekuatan kuasa Roh Kudus yang membimbing kita semua, supaya kita boleh namanya anak-anak Allah. Amin, amin, amin. Mic-nya dibuka, Pinkan. Ya, terima kasih untuk firman-Nya Bapak Evangelis Ferry Sapulete. Tuhan Yesus berkati pelayanan dan keluarga. Saatnya sekarang kita mau bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus dan pengurapan yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Muda Cornelis Sitanala. Saya Terima kasih persilahkan. lagi, Ibu. Ya, sama-sama. Baik. Banyak Nona Pinkan, Tuhan Yesus memberkati. Ini suara saya agak sedikit serak-serak. Keluarga besar, hamba-hamba Allah yang ada di dalam persekutuan dokumen juga, kita sudah diberkati dengan kekuatan firman yang dipaparkan oleh hambanya Evangelis Ferry Sapulete dari Efesus 2 ayat 14 sampai ke 22. Biarlah benih-benih itu termeterai dalam kehidupan kita untuk menghantar hidup kita ke depan. Dan saatnya kita akan masuk di dalam perjamuan yang kudus. Oleh sebab itu, kita siapkan perlengkapan perjamuan. Karena perjamuan ini sakral adanya. Roti yang adalah tanda tubuh Kristus, dan anggur adalah tanda darah Kristus, dan minyak urapan. Untuk itu, baiklah hamba-hamba Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang abadi, Bapa yang ajaib, Bapa yang sempurna. Bapa adalah penasihat yang luar biasa, yang selalu kami panggil, kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang adalah jalan kebenaran dan hidup, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Tidak ada satu manusia di bumi, satu pribadi, satu oknum yang ke surga, kalau tidak melalui anak yang tunggal. Dapat menghantar kita untuk bertemu dengan anak domba Allah di awan-awan yang permai. Apapun setiap kekurangan dosa-dosa kami Tuhan, suara-suara kami, perkataan kami, kalimat kami, tindak tanduk kami yang salah di hadapan Tuhan, yang salah
kepada sesama umat manusia, diri kami. Kami minta ampun dan ampun di hadapan hadirat ini. Kuduskan setiap hati kami supaya kami layak dan kami ada di dalam rancangan-rancangan Allah dalam nama Yesus. Roti, cawan anggur ini, minyak urapan ini, kami minta kekudusan kekuatan firman menguduskan kesemuanya ini supaya sebentar kami pakai bukan karena kekuatan kebolehan kemanusiaan kami, tapi kekuatan Allah dalam nama Yesus oleh menyertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Kita akan membaca Tuhan di dalam Yohanes 6 ayat 33 bahwa karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia ini. Kata Yesus kepada mereka, Yohanes 6 ayat 35, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Akulah roti hidup, Yohanes 6 ayat 28. Yohanes 6 ayat 41, bahwa akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan memberikan untuk hidup dunia. Oleh sebab itu dengan iman, ambillah roti, angkatlah melewati kepala kita. Roti ini dibungkusin, diselimutin oleh kekuatan roh Allah, yaitu Roh Kudus yang datang dari Imam Besar Agung kami, Yesus Kristus, anak domba Allah yang ajaib. Sebab apa yang diteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil atasnya, ia memecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Haleluya. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah roti yang adalah melambangkan tubuh Kristus yang terpecah-pecah di kayu salib untuk membersihkan, menanggung segala dosa umat manusia di bumi. Dan saat ini juga kekuatan tubuh Kristus akan menghapuskan dosa-dosa kita hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Marilah dengan iman, makanlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Dengarkanlah firman Allah yang tertulis di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7. Kuasa darah Kristus yang menyelamatkan, mendamaikan, menyucikan itu senantiasa tersedia untuk orang-orang pada waktu mereka menghampiri Allah melalui Kristus Yesus. Oleh sebab itu dengarlah kekuatan firman. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus Kristus sampai ia datang pada kali yang kedua. Cawan ini, anggur ini adalah darah Kristus Yesus yang tertumpah di kayu salib untuk membersihkan segala dosa umat manusia dari keturunan bapa-bapa kepada keturunan 3 dan 4
hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kekuatan darah Kristus dapat menghapuskan segala akar sakit penyakit yang ada dalam tubuh, jiwa, dan roh kita. Oleh sebab itu, marilah dengan iman, minumlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kekuatan firman Allah sudah menjadi rema dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu, angkatlah, dengarlah kekuatan firman yang disampaikan oleh Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Yesus yang diurapi oleh Bapanya dari surga di Nazaret, dan Yesus berjalan mengelilingi untuk melayani umat-umat dengan kuat kuasa darahnya. Dan kekuatan urapan Allah ini dipenuhi oleh firman Allah yang disampaikan kepada saudara dan saya untuk melaksanakan perintah dan titah Tuhan yang tertulis di dalam Markus 6 ayat 12 dan 13. Lalu murid-muridnya pergi memberitakan Injil, dan banyak orang bertobat, dan banyak orang yang letih lesu maka dioleskan dengan minyak urapan. Oleh sebab itu, dengan iman, ambillah minyak urapan, oleskan di tangan kiri kanan kita, supaya tangan-tangan ini boleh kita memuliakan Tuhan. Kita bertepuk tangan, mengeluk-elukan Tuhan. Seperti ada yang tertulis di dalam Mazmur 47 ayat yang kedua. Oleh sebab itu, dengan iman, ambillah minyak urapan, oleskan di kepala kita, berbentuk tanda salib, supaya jangan kita sia-siakan salib itu. Mari dengan iman, pengurapan kepada mulut kita, supaya mulut kita dicerca dengan kekuatan firman Allah. Haleluya, glory. Ambillah minyak urapan, oleskan di mata kiri kanan kita, supaya mata ini dipenuhi oleh cahaya skina glory, cahaya kemuliaan Tuhan. Dan minyak urapan turun dari kepala ke jenggot dan turun ke jubahnya, seperti minyak di kepala Harun. Mazmur 133 ayat 1, 2, dan 3. Ambillah minyak urapan, oleskan di kaki kiri kanan kita, supaya kaki-kaki ini kita dapat pergunakan ke 32 mata angin, 16 mata angin, 8 mata selatan, timur, dan barat, untuk melaksanakan amanat agung Tuhan dalam kehidupan kita. Matius 28 ayat 19 dan 20. Markus 16 ayat 15 dan 16. Kekuatan firman Allah, kekuatan perjamuan, kekuatan minyak urapan menolong dan menopang kita hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Mari dengan iman kita tunduk kepala dan kita berdoa kepada Tuhan dengan iman dan kasih Kristus. Saya minta hambanya Ibu Windy untuk mengucap syukur kepada firman dan perjamuan dan pengurapan. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak, Putra, dan Roh Kudus Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih. Ini Bapak, kami bisa menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Terlebih kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap firman yang kami dengar boleh tertanam di setiap hati kami, bertumbuh berakar, bahkan kami melakukannya dalam roh dan kebenaran dalam Tuhan. Bapa, kami sudah menyatu dengan tubuh dan darah-Mu karena kami yakin dan percaya. Kami dengan tubuh dan darah-Mu, bahkan pengurapan yang ada. Engkau Tuhan sendiri yang memproteksi setiap kami pribadi lepas pribadi yang sakit,
sembuhkan, yang terikat Engkau lepaskan, bahkan yang beban berat Engkau berikan kelegaan. Kami bersyukur berterima kasih sampai saat ini di akhir kiranya tahun 2024 kami bisa bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih Bapa untuk kesehatan kekuatan juga yang Kau berikan bagi setiap kami. Satu anugerah yang besar kami rasakan setiap hari pada saat kami makan tubuh dan darah-Mu, bahkan pengurapan yang ada. Wahyu 6 ayat 6 terjadi bagi hidup kami Tuhan. Biarlah setiap kami ada dalam jaminan-Mu, ada dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus Tuhan. Kami amin. Amin. Baik, hambanya terima kasih Evangelis Windy, Tuhan Yesus memberkati. Dan saya kembalikan kepada host Pinkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak Pendeta Muda Cornelis Sitanala. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga. Amen. Saatnya kita mau menyembah, kita naikkan pujian yang berjudul Satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, Amen, amen. hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ada, Haleluya. satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Amen, amen, amen. Di Bapa, Kau Allah yang dahsyat, Allah yang Haleluya, haleluya. kami mau berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah yang ajaib, Terus kami bersyukur untuk kebaikan,
Oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik. Kami berharap hanya kepadamu. Haleluya. Karena kami percaya Tuhan Haleluya. Yesus. Pengharapan kami tak pernah dikecewakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kaulah yang pegang janji. Janjimu ya dan amin bagi kami Bapak. Haleluya. Kami hanya berharap, kami hanya mengandalkan-Mu saja ya Bapak. Satu-satunya yang kami andalkan hanya Engkau ya Bapak. Tidak ada yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya. Kita nyanyikan dari refrennya. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Bapak, kami kuat karena Engkau Bapak. Amin, amin. Kasih Tuhan. Karena kami percaya Kau Allah yang Terima tak pernah kasih, terima kasih Bapak. selalu ada buat Kasih kami. Tuhan. Kami percaya apapun yang kami harapkan, apapun yang kami percaya Tuhan jawab ya Bapak. Kau yang tak pernah gagal akan janjimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Saatnya kita mulai dengan doa-doa. Kita berdoa. Dibawakan oleh Ibu Lydia, doa syafaat oleh Ibu Dr. Megarita, doa penutup dan doa berkat oleh Bapak Evangelis Ferry Sapulete, ditutup dengan pujian penutup oleh saya sendiri. Saya persilakan doa syukur oleh Ibu Lydia. Ibu Lydia, silakan. Terima kasih. Mari Ibu Bapak yang terkasih, kita naikkan doa kita. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu Bapa, kekal selama-lamanya. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang maha ajaib, maha baik, maha benar, maha sempurna Engkau Tuhan Yesus Kristus. Raja kami, Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, di pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampai detik hari ini, setiamu Bapa yang kami rasakan tidak pernah habis Bapa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Juga melindungi kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat penyertaan perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa, hari lepas hari, bulan lepas bulan. Terima kasih Bapa, bahkan kami akan mengakhiri tahun 2024 ini 2 hari lagi. Karena anugerah kasih setiamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu selama tahun 2024 ini Bapa. Kehidupan kami, suka duka kami menjalaninya bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau baik, teramat baik buat kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Tak habis-habisnya Bapa. Kami menaikkan rasa ucapan syukur kepada Tuhan Yesus. Berkat-berkat-Mu Tuhan Yesus yang senantiasa kami rasakan. Berkat rohani, berkat jasmani yang selalu kami rasakan. Bahkan
Apa yang tidak pernah kami pikirkan, Tuhan Yesus Kristus, itu yang Tuhan Yesus Kristus juga sudah sediakan buat kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih Bapak buat semua yang Tuhan Yesus Kristus sudah berikan buat kehidupan kami. Dengan apa kami balas semua yang Tuhan Yesus berikan buat kehidupan kami. Tuhan, selain kami mengucap syukur, selain kami berterima kasih Tuhan kepadamu, selain kami lebih setia Bapak kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak, ampuni segala dosa dan kelemahan kami Tuhan Yesus. Kami nggak luput daripada dosa-dosa dan kelemahan. Lahirkan kehidupan kami. Kuduskan, sucikan kami terus Tuhan Yesus dengan kuat kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Kuat kuasa firman-Mu Bapa yang memurnikan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kalau di pagi hari ini kami masih bisa memuji, menyembah. Kami masih bisa menerima firman-Mu Bapa. Biarlah firman Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan, menjadi rema, menjadi pegangan dalam hidup kami, menjadi pelita bagi kaki kami, Tuhan, terang bagi jalan kami. Yakin dan percaya firman-Mu yang menghidupkan kehidupan kami juga, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa untuk tubuh dan darah-Mu juga yang kami nikmati. Terima kasih Bapa. Kasih buat pengurapan yang Bapak sudah berikan juga buat kehidupan kami. Kami percaya sudah diurapi dengan minyak dan anggur baru Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengurapan yang Tuhan Yesus berikan. Terima kasih Bapa yang baik Tuhan Yesus Kristus Allah Roh Kudus. Kami yakin, kami percaya Tuhan Yesus. Kalau kami menjalani tahun 2024 bersama dengan Allah Immanuel, kami yakin, kami percaya juga Tuhan. Kami yakin, kami percaya memasuki tahun 2025 ini. Kami juga berjalan dengan Allah Immanuel dan Allah Gembala kami yang maha baik, selalu menyertai kehidupan kami. Allah penjaga Israel juga akan selalu menyertai kehidupan kami. Sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus sendiri yang akan menjemput kami di awan yang Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah. Kami yakin, kami percaya memasuki tahun 2025, bahkan menjalani tahun 2025, kami tidak takut. Tuhan Yesus, ada Allah Immanuel, ada Allah Gembala kami yang maha baik, ada Allah tempat perlindungan kami, gunung batu keselamatan kami, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terpujilah nama Tuhan. Engkau yang menjamin kehidupan kami, Engkau yang akan memberikan kami selalu Bapak penyertaan perlindungan Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Puji-pujilah namamu Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa Tuhan Yesus, pada mengucap syukur selalu kepada buat kasih setia, penyertaan, buat perlindungan, buat segala-galanya yang Tuhan Yesus Kristus sudah berikan buat kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Glory bagi namamu. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Tak putus-putusnya Tuhan, kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu ya Bapa. Engkau yang baik dan sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Engkau yang sudah mati buat kami ya Bapa. Engkau yang sudah menggantikan kami ya Bapa di kayu salib ya Bapa, sehingga kami boleh lunas, hutang kami lunas dibayar Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini di akhir tahun 2024 ini ya Bapak. Kami berkumpul hamba-hambamu mengucap syukur, berterima kasih, berdoa untuk Indonesia, juga 38 provinsi, juga buat Belanda dan Amerika. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Yesus tabut perjanjian-Mu, perkenan bangsa Belanda dan Amerika ya Bapak.
Tuhan Yesus, Engkau letakkan Tuhan tabut perjanjianmu setiap pulau-pulau di Indonesia ya Bapa. Sehingga Tuhan ada perkenananmu dan hadiratmu turun, ada tiang awanmu, ada tiang apimu Tuhan, ditancapkan pedang firmanmu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau berkenan atas bangsa kami ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden Prabowo, Bapak Wakil Presiden Gibran, beserta jajarannya, para Menteri Kabinet Merah Putih, dan semua angkatannya, dari tingkat tertinggi, staf ahli menteri, dari polisi, TNI, Tuhan Yesus, para jaksa, semua penegak-penegak hukum Tuhan, para gubernur, bupati, camat, lurah, sampai tingkat paling bawah. Engkau ketetapan-ketetapan mereka, keputusan-keputusan mereka. Biarlah Tuhan semuanya, Tuhan keputusan-keputusan surgawi yang turun atas Indonesia ya Bapa. Semua keputusan membela rakyat Indonesia Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus keadilan-Mu ditegakkan Tuhan di setiap hukum-hukum. Hakim-hakim yang ada Tuhan di Indonesia ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus kami mau melihat pada saat ini Tuhan, hukum-Mu Tuhan atas mereka yang tidak Tuhan adil Tuhan. Engkau berikan keadilan Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa, biarlah Tuhan Yesus dengan cara-Mu Tuhan, ada keadilan-Mu boleh ditegakkan. Khususnya pada keputusan yang diberikan kepada koruptor 271 M triliun ini ya Bapak. Biar Tuhan Yesus, Engkau berikan Tuhan hukum yang setimpal, yang sesuai Tuhan dengan perbuatannya ya Bapak. Sehingga tidak terjadi Tuhan ketidakadilan dan rakyat melihat bahwa hati rakyat dilukai. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, semua Tuhan, keadilan-Mu ditegakkan Tuhan pada hukum-hukum yang ada di Indonesia. Kami berdoa juga Tuhan buat kaum Kedar, Nebayot, Hindu, Buddha, Konghucu, Kejawen, aliran kepercayaan, bahkan ateis. Bapa, Engkau melawat dan ada satu pertobatan besar-besaran, pertobatan luar biasa. Kami minta berlaksa-laksa malaikat-Mu Tuhan, berlaksa-laksa malaikat-Mu, alih berperang, alih mengajar di alam roh, di alam materi sampai ke dalam mati ya Bapa. Dan tidak ada satu roh pun, sedia ada satu makhluk pun yang tidak mendengar berita perdamaian ini. Mereka berdamai dengan darah Yesus ya Bapa, yang tertumpah 2000 tahun lalu pada hari yang ketiga bangkit naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sehingga Tuhan ada pertobatan, lawatan pertobatan atas kaum Kedar, Nebayot, Hindu, Buddha, Konghucu, Kejawen, aliran ateis kepercayaan ini. Dan banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan, baik di desa, di kota, juga hamba-hamba Tuhan, para penginjil Tuhan, yang dengan rendah hati dan penuh kuasa, mereka Tuhan, Engkau lihat jerih lelahnya, mereka sudah berdoa siang dan malam ya Bapa. Mereka Tuhan Yesus bekerja untuk Engkau Bapa, menyerahkan hidupnya, menyerahkan juga keluarganya ya Bapa. Tuhan, Engkau pakai Tuhan, perlengkapi Tuhan mereka dengan karunia-karunia, tambahkan karunia-karunia yang daripadamu Tuhan. Sehingga Tuhan ada urapan double porsi, sehingga mereka mempunyai kuasa, pancangkan tali mereka, kemah mereka ke kiri, ke kanan. Dan Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan. Yang buta melihat, tuli mendengar, bisu bicara, dan lumpuh berjalan, pintu-pintu bukakan ya Bapak. Ada terobosan-terobosan yang baru Tuhan. Bapak, biarlah Tuhan Yesus kuasa-Mu bekerja kepada gereja-gereja hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan
bekerja untuk Engkau siang dan malam. Kami berdoa juga Tuhan untuk janda duda, orang miskin, anak yatim piatu, lansia, juga mereka yang ada di penjara Tuhan. Tuhan, Engkau merupakan Jehovah Nisi, Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Jehovah Shalom Tuhan. Engkau mencukupi segala kebutuhan-kebutuhan mereka. Engkau Engkaulah Bapa buat anak-anak yatim piatu ini ya Tuhan. Engkau Tuhan mampu melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin ya Bapa. Kau bukakan jalan buat mereka Tuhan, baik dalam usaha bisnis, perkuliahan mereka Tuhan, sekolah mereka ya Tuhan. Berikan kepintaran yang double porsi yang daripadamu Tuhan. Kepintaran mereka seperti Daniel 10 kali daripada orang dunia ya Bapa. Tuhan Yesus, Engkau bekerja, Engkau memberkati, melindungi, menyembuhkan Tuhan setiap anak-anak ini. Kami berdoa juga Tuhan buat mereka yang sedang mencari pekerjaan. Bukakan Tuhan Yesus pintu-pintu Tuhan dari lapangan perusahaan terbaik buat anak-anak Tuhan ini. Berikan Tuhan gaji terbaik buat anak-anak Tuhan ini. Kedudukan yang terbaik Tuhan. Dan mereka juga boleh bekerja Tuhan sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Dan mereka boleh bekerja seperti seolah-olah untuk Engkau ya Bapa. Memberkati Tuhan. Berikan Tuhan satu ruang pekerjaan yang terbaik buat anak-anakmu yang sedang mencari pekerjaan. Juga yang mereka yang sedang mencari pendamping hidup, Bapa berikan Tuhan. Pendamping hidup yang sepadan yang daripadamu ya Bapa. Yang mereka Tuhan boleh dapat melayani bersama ya Bapa. Dan Engkau memberkati Tuhan anak-anakmu yang sedang mencari pasangan hidup ini. Tuhan Yesus kami tahu Tuhan, Engkau memberikan mereka dengan kehendak-Mu. Kami berdoa Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami adalah diciptakan serupa segambar dengan Engkau dan kami dihembuskan nafas kehidupan yang daripadamu ya Bapa, sehingga seluruh organ tubuh kami juga sempurna adanya ya Bapa. Kami dilepaskan, dibebaskan Tuhan dari segala sakit penyakit apapun yang diderita ya Bapa. Bahkan kami sudah dijamah dan disembuhkan. Ada Tuhan kesembuhan ilahi terjadi ya Tuhan. Ada urapan-Mu turun Tuhan atas anak-anak-Mu ya Bapa. Bapa kami berdoa buat Bapak Chong Chai Fung David. Bapa biarlah Tuhan dia boleh bertobat Tuhan dari segala apa yang dia lakukan Tuhan. Sehingga dia boleh kembali kepada istrinya Ibu Yulia ya Bapa. Oh Tuhan Yesus, Engkau mampu Tuhan menarik Tuhan Bapak ini Tuhan kembali kepada istrinya. Berikan Tuhan anggur perkawinan yang baru Tuhan kepada Bapak Chong Chai Fung David dan Ibu Yulia ya Bapak. Ikat mereka dengan tali kasih yang daripadamu ya Bapa. Kembalikan dia Tuhan. Bukakan, celikan, sadarkan Tuhan hatinya ya Bapa. Bahwa dia mempunyai keluarga yang sudah diberkati di hadapan Engkau Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan buat generasi Joel, generasi Joshua. Oh Bapa, lepaskan mereka daripada yang jahat Tuhan. Engkau memperlengkapi generasi Joel, generasi Joshua ini Tuhan. Dengan perlengkapan senjata Allah, ketopeng selamatan berbaju jira keadilan. Akan firman Tuhan, berperisaikan iman. Semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan patut dipuji. Biarlah Tuhan dipikirkan oleh anak-anak muda ini ya Bapa. Tuhan, biar hikmat, marifat, kepintaran, kecerdasan, keterampilan, kerajinan, kreativitas, wibawa ilahi ada pada anak-anak muda ini Tuhan. Urapi mereka double porsi ya Bapa. Tuhan tambah-tambahkan karunia-karunia yang daripadamu kepada mereka Tuhan. Tuhan Engkau pakai anak-anak muda ini Tuhan untuk kebesaran kemuliaan namamu khususnya di bangsa ini sehingga banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan. Ada lawatan besar-besaran Tuhan terjadi di Indonesia karena Tuhan Engkau pakai anak-anak muda ini Tuhan di
segala bidang Tuhan, baik bidang sekuler Tuhan, baik dalam pelayanan, di bidang apapun Tuhan, Engkau pakai anak-anak muda ini Tuhan. Engkau Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk persekutuan doa Oikumene Anugerah, para pengurus dan semua anggotanya. Berikan visi misi yang daripadamu ya Bapa. Sehingga Tuhan mereka selalu mendapat visi misi yang baru ya Bapa. Mereka selalu mencari perkenananmu ya Tuhan. Mereka sesuai di alurmu ya Bapa. Engkau memberkati Tuhan. Ikat Tuhan dengan tali kasih yang daripadamu Tuhan. Sehingga ada kesatuan hati ya Bapa daripada pengurus PD Oikumene Anugerah ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja GPIS Kina Glory Cilincing. Gembala Bapak Cornelis Sitan Allah. Engkau memberkati Tuhan. Bapak Cornelis Sitan Allah beserta Ibu dan jura para pemajelis Tuhan beserta jajarannya. Memberkati Tuhan, melengkapi mereka semua dengan perlengkapan karunia-karunia daripadamu. Berikan karunia iman, karunia kasih Tuhan. Karunia penglihatan, karunia mujizat yang daripadamu ya Bapa. Tuhan, pancangkan tali kemah mereka ke kiri ke kanan. Memberkati pelayanannya. Banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan, diselamatkan. Lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan melalui pelayanan daripada Bapak Cornelis Sitan Allah. Tuhan memberkati pelayanan ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa Israel, Belanda, Amerika. Ada shalom bagi ketiga negara dan ada pertobatan. Bapak kami berdoa khususnya Tuhan. Israel ada kompas dunia Tuhan. Dan Engkau sangat berkenan Tuhan. Bangsa pilihan-Mu atas Israel. Kami tahu Tuhan perkenanan-Mu. Engkau membela Tuhan. Engkau berperang menggantikan mereka Tuhan. Bapa memberkati bangsa ini Tuhan. Bangsa ini Tuhan. Bangsa yang Engkau kasihi ya Bapa. Tuhan Yesus kami tahu Tuhan bahwa kami Tuhan senantiasa Tuhan harus melihat suasana apa yang sedang terjadi di dunia ini Tuhan, bahwa semuanya Tuhan dari Israel. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan bangsa Indonesia Tuhan membuka jalur Tuhan politik Tuhan kepada bangsa Israel ini ya Bapa, sehingga Tuhan Yesus tidak terjadi Tuhan suatu tembok-tembok yang menghalangi hubungan sehingga Tuhan Indonesia mau mempunyai hubungan politik dengan Israel. Kami berdoa Tuhan buat semua Tuhan yang sedang menderita sakit Tuhan, kami berdoa buat khususnya Bapak istri dari Bapak Evangelis Ferry Sapulete. Engkau Tuhan Yesus memberkati, menyembuhkan pankreasnya ya Bapak, sehingga Tuhan insulinnya Tuhan boleh hormon insulin boleh sempurna adanya sehingga boleh mengatur gula darah, diabetesnya boleh menjadi normal kembali. Kami berdoa buat Ibu Elizabeth, tulang belakangnya yang retak. Tuhan Engkau mampu Tuhan menyambung tulang belakang daripada Ibu Elizabeth. Dan Ibu Elizabeth sudah dijamah, sudah disembuhkan. Kami berdoa buat Ibu ya Bapak, Engkau menggantikan tulang-tulangnya menjadi tulang-tulang yang baru ya Bapak. Tuhan, Engkau menyembuhkan Tuhan, berikan tulang yang baru. Kami berdoa Ibu Lydia Tuhan, penyembuhan dari luka, dari jahitan di kakinya ya Bapak. Tuhan Yesus sempurnakan kesembuhan daripada luka di kaki daripada Ibu Lydia. Buat Noel, cucu Ibu Irawati, kami mau Tuhan, ada mujizat Tuhan, sehingga Tuhan, dia boleh berjalan dengan normal. Buat Bapak Pratikto yang masih dirawat dengan batuk berdahak, Tuhan Engkau jamah
Engkau sembuhkan dan Engkau sudah menyembuhkan sehingga nafsu makannya boleh kembali normal. Bapak Lukas disembuhkan dari lumpuh syaraf kejepit, juga luka dekubitusnya dikeringkan, disembuhkan secara total. Buat Stephen Tuhan, Engkau kuatkan, bangkitkan imannya, maju terus melayani dengan tekanan darah yang normal dan sempurna. Bapak, kami berdoa Tuhan, buat anak-anak-Mu yang lain ya Tuhan, memberkati, menyucikan, menguduskan, Tuhan menyembuhkan ya Bapa, panca inderanya, baik otaknya ya Tuhan, otak besar, otak kecil, hormon-hormonnya, semuanya Tuhan. Kami berdoa juga hormon tiroidnya, buat paru-paru, jantung Tuhan, limpa, hati, pankreas, usus besar, usus Tuhan, alat reproduksi, tulang-tulang, persyarafan ya Bapak, penyakit autoimun kami deklarasikan bahwa semuanya sudah dijamah, disembuhkan, disempurnakan, berikan kekuatan juga kepada syaraf-syarafnya ya Bapak, penyakit hipertensi, diabetes, semuanya sudah dijamah, disembuhkan. Bapak, semua anak-anak-Mu mendapat Tuhan urapan healing, divine healing ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Baik anak-anak-Mu yang pada saat ini sedang mengikuti doa maupun yang tidak Tuhan, seluruh keluarganya Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Juga sakit-sakit pusing kepala juga dijamah, disembuhkan ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa juga Tuhan buat Elko yang rencana akan bekerja di Jepang. Bapa, Engkau buka jalan, Engkau campur tangan urusan semuanya boleh dilancarkan Tuhan, sehingga Tuhan dia dapat berangkat bekerja di Jepang. Dan Bapak, kami berdoa untuk keluarga besar pada Ibu Windy, keluarga besar dari Bapak Sapulete. Kami berdoa buat keluarga besar dari Ibu Lydia. Kami berdoa buat keluarga besar Bapak Daud. Kami berdoa buat keluarga besar Bapak Cornelis Sitan Allah. Kami berdoa buat keluarga besar Ibu Dima Herlambang. Kami berdoa buat keluarga besar Bapak Ronald Bukman. Kami berdoa buat keluarga besar Ibu Keisha. Kami berdoa buat keluarga besar Ibu Lestari, buat keluarga besar Ibu Elizabeth. Kami berdoa buat keluarga besar Ibu Pinkan. Kami berdoa buat keluarga besar Ibu Yan Londer, juga keluarga besar dari hamba sendiri, baik yang belum kami sebutkan semuanya Tuhan. Engkau memberkati keluarga besar kami ya Bapa. Engkau memberkati perkawinan, memberkati usaha bisnis masa depan, memberkati anak-anak ya Tuhan, baik perjodohan mereka Tuhan, memberkati perkuliahan mereka, sekolah mereka, memberkati seluruh harta bergerak tidak bergerak ya Bapa. Tuhan, semuanya ada dalam perlindungan-Mu, penjagaanmu, pemeliharaanmu ya Bapa. Engkau cover dengan kuasa darah Yesus seluruh anggota keluarga kami ya Bapa. Sehingga Tuhan, keluarga besar kami semua Tuhan, Engkau berkati ya Bapa, berkat Abraham, Ishak, Yakub turun atas kehidupan kami, berkat raja-raja, berkat bangsa-bangsa, berkat daripada orang fasik, apa yang diambil dari kami dikembalikan 7 kali lipat demi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan untuk semuanya Tuhan, untuk untuk pagi ini tuh, untuk firman-Mu, untuk perjamuan-Mu, untuk puji-pujian-Mu, untuk hamba-hamba-Mu yang melayani. Kami berdoa Tuhan, pada saat ini juga Tuhan, untuk dari saudara Om daripada Ibu Christine, kami berdoa Tuhan, yang sudah Engkau panggil, berikan kekuatan Tuhan, berikan iman Tuhan yang daripada-Mu ya Tuhan, mengucap syukur karena hamba-Mu sudah Engkau panggil balik
ke rumah Bapa ya Tuhan, karena tugasnya sudah selesai dan rumahnya sudah jadi Tuhan. Engkau Tuhan hapus kesedihan mereka ya Bapa. Tuhan beri iman yang teguh Tuhan kepada keluarga besar daripada Ibu Christine ya Bapa. Ya Ibu Christine, kami berdoa juga Tuhan untuk tanah daripada Ibu Nova dan Pak Mulyadi yang ada di Pekayon, Bekasi. Engkau ambil alih Tuhan dengan bantuan Bung Yance Alan dan rekan-rekannya. Tuhan buka jalan Tuhan dan diberikan kelancaran Tuhan untuk tanah ini Tuhan diurus dan boleh Tuhan kembali kepada pemiliknya dan sesuai alur hukum yang berlaku. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau sangat baik dan teramat baik. Engkau juga sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di sorga, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi kemudian sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya Bapa. Amin. Doa terakhir dan mohon berkat Tuhan. Amen. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih atas partisipasi dan kelancaran ibadah pagi hari ini. Terima kasih Bapa dan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang telah membimbing kami dari awal rangkaian acara ibadah hingga akhir. Setelah ini kami akan menjalani hidup kami bersama-sama denganmu Yesus Kristus dan menutup tahun lama 2024. Kami mohon bantuan-Mu untuk melanjutkan perjalanan hidup kami dan mencapai tujuan dengan selamat dan tanpa kendala juga di tahun baru 2025. Dalam nama Yesus Kristus sebagai juru selamat, kami ucapkan terima kasih dan kami mohon berkat-Mu atas kami sekalian. Haleluya. Amin. Semoga Tuhan Bapa kami di surga membekali kami dengan segala kebaikan untuk melakukan kehendak-Mu dan mengajar kami apa yang berkenan kepadamu melalui Yesus Kristus. Semoga Tuhan damai sejahtera Gembala Agung yaitu Yesus Kristus. Semoga Tuhan kita memperlengkapi saudara-saudara dengan segala hal yang baik untuk melakukan kehendak-Mu dan ajarkan saudara-saudara apa yang berkenan kepadamu melalui Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan selama-lamanya. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara semua. Tuhan mensinarkan saudara-saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara rahmat. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberimu rahmat. Tuhan mengarahkan wajah-Nya ke arah saudara-saudara dan memberi saudara-saudara kedamaian. Amin, amin, amin. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. Terima kasih, Tuhan Yesus Shalom berkati. semuanya. Terima kasih Semua punya Pinken, terima saya kasih ucapkan Wendy semua Landau, saudara-saudara terima selamat kasih kunci tahun Dr. 2024 dan Margarita, selamat terima masuk kasih tahun Lydia, baru terima kasih 2025 Kinsey dengan Pendeta yang Cornel, diberkati Tuhan dan terima kasih sejahtera. Kezia, Terima kasih. terima kasih, Sampai ketemu selamat lagi. pagi, terima kasih Terima kasih Jan, semua.
Terima Bapak kasih ya Paroto, terima Elizabeth. kasih Terima kasih ya Bu Pinkan, Maria. Bu Lima, Terima kasih Evangelist Ferry. Cornelis. Terima kasih, thank you. Terima kasih. Welcome. Ya. Ya, Ya. sudah